wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masuk hari terakhir dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut juga MOS, masa orientasi siswa, yang dimana kegiatan ini adalah wajib diikuti untuk seluruh siswa kelas 10, baik 10A dan 10B yang baru masuk di tahun ajaran baru. Kenapa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan pengenalan lingkungan, ya. Di sini ada kegiatan lingkungan, bukan hanya sebatas lingkungan bangunan sekolah, ya, atau perkenalan dengan guru-guru. Akan tetapi di SMA Al-Arabi ini adalah pengenalan lingkungan secara dalam kaitannya dengan tata cara ibadah kita, ya, tidak, yang insya Allah sesuai dengan tuntutan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya pengenalan lingkungan sekolah, ya, tetapi pengenalan dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan tata cara ibadah, tata cara praktek sholat, tata cara wudhu, keseharian ketika nanti KBM online, maupun nanti yang diharapkan oleh kita semua adalah KBM offline, ya, yang dimana pemerintah mudah-mudahan membuka lagi sekolah-sekolah di seluruh negara, ya, di seluruh wilayah Indonesia, Nusantara Indonesia. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bidang kesiswaan, yang mana bidang ini adalah sangat penting bagi kalian semua, ya, karena ada aturan tersendiri di dalam setiap organisasi. Itu pasti ada aturan, ya. Baik yang diawali dengan aturan yang paling dibilangnya tidak ketat, ya, ataupun bebas. Istilahnya ada sekolah fulan bebas, Pak, saya ingin ke sono, ya, sekolah ini seperti ini, saya ingin ke sini, ya. Insyaallah di SMA Al-Arabi punya aturan tersendiri, ya, agar di mana putra-putrinya, siswa-siswanya bisa bisa berhasil, ya, sesuai dengan manajemen, ya, atau program kita buat, ya, tentunya bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang soleh, tentunya sukses dunia dan akhirat, ya. Itu harapan kita semuanya. Baik, langsung saja, karena untuk sesi terakhir ini kita dibatasi sampai 30 menit ke depan, ya, dari jam 11 sampai jam 11.30, dikarenakan 11.30 insyaallah ada penutupan MPLS dari kepala sekolah ataupun wakilnya. Langsung saja saya akan mempresentasikan Pak, setengah 12 saja, Pak. Terkait setengah 12 saya nggak sholat. Bagian kasihan juga anak-anaknya kelamaan. Saya juga mau koordinasi dulu apa dulu yang kemarin gak jadi. Nah, untuk kenaikan berapa MBPS, Pak? Naiknya 10 MBPS. Afan ini sedang live dulu. Sedang ngajar dulu. Belum ditanyakan. Iya, terakhir nih, ngajar terakhir. Ya, di bagian di akhwat. Bagian di akhwat.
tes apakah sudah ada presentasinya. Sudah adakah presentasi dari saya? Kita cek ya, sudah ada, alhamdulillah ya. Kita lanjut. Sebentar dulu. Insyaallah ini live ya, saya rekam. Nanti bisa ditonton di streaming YouTube. Nah, mulai dari tertib dan ekskul tahun pelajaran 2020 ya, yang akan saya presentasikan. Dimohon speakernya dinonaktifkan ya, biar saya aja yang aktif biar tidak terjadi feedback. Nah, lanjut aja slide pertama. Nah, kita masuk pada KBM online. Kenapa? Karena ya ini ya yang sekarang program sementara dari kami ya. Semoga yang namanya surat ya dari edaran dari pemerintah untuk buka sekolah lagi cepat ya. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk KBM online tentunya ada di sini ada 5 poin. Silakan kalian sambil baca di handphone masing-masing, di layarnya masing-masing. Yang pertama, siswa wajib masuk atau login absen online 10 menit sebelum KBM dimulai ya. Tautan yang akan diberikan itu mungkin sama pemateri, baik sama walas ya nanti setiap harinya. Absennya yang dimaksud ini adalah absen yang di-share nanti khusus ya, absennya melewati Google Form ya, seperti MPLS sekarang. Jadi ada kemungkinan untuk KBM nanti absennya cuma 2 kali ya, absen masuk dan absen pulang ya. Kalau sekarang MPLS per materi 3 kali. Jadi ya untuk yang kegiatan sekarang MPLS itu adalah 3 kali absen ya. Sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Untuk nanti KBM mulai 20 Juli 2020 itu 2 kali absen ya melewati Google Form. Absen pagi dan absen pulang ya atau selesai. Baik, yang kedua ini siswa yang terlambat mengikuti KBM diwajibkan melapor kepada wali kelas terlebih dahulu. Kemudian siswa wajib memakai seragam sekolah ketika KBM online. Jadi di sini diwajibkan anak-anak kalian semua menggunakan seragam sekolah ya yang telah dibagikan pada hari kemarin. Insya Allah di slide terakhir akan ada jadwal seragamnya ya. Saya udah sertakan di slide-nya. Kemudian berikutnya adalah siswa selalu menjaga adab etika ketika KBM berlangsung. Jadi misalkan kalau misalkan gurunya belum memberikan sesi pertanyaan jawab, maka kalian ya harus menjaga adabnya ya, sabar, bersabar, tidak mengganggu temannya ketika belajar, kecuali kalau gurunya sistemnya ada sistem belajar kurikulum 13 itu yang dimana yang aktif itu adalah siswa-siswinya, baru ya dipersilakan mungkin, atau 2 arah gitu ya. Biasanya kalau yang KBM yang seperti yang sekarang itu sifatnya adalah guru yang menerangkan ya, kalian yang mendengarkan saja, ceramah, metode ceramah ya. Mungkin ada sebagian guru nanti yang metodenya kalian harus aktif sesi tanya jawab dari awal, kemudian guru yang menjawab seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah tidak menggunakan kata-kata kasar ya yang dimaksud tadi. Kemudian tidak menyertakan foto baik
foto yang kurang baik atau pornografi ketika berkomunikasi baik di medsos maupun di kelas meet ya dengan guru dan teman. Masuk pada hak-hak siswa. Siswa berhak mengikuti kegiatan belajar, mengajar, baik intra maupun ekstra kurikuler. Siswa-siswi dapat meminjam atau memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya dengan mengembangkan peralatan yang dipinjam, menjaga dengan baik dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya. Siswa-siswi berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib. Nah, jadi saya jelaskan bagian yang poin ini adalah yang pertama, siswa berhak mengikuti kegiatan belajar. Nah, ini itu adalah hak kalian ya, mendapatkan pengajaran, mengikuti pelajaran. Kemudian ada juga ekstrakurikuler ya, itu yang sunnah. Akan tetapi itu sifatnya itu juga bebas ya. Silahkan kalian manfaatkan fasilitas ya atau jadwal yang diberikan oleh guru-guru Al-Arabi, baik kegiatan KBM maupun ekstrakurikuler ya. Yang nanti di slide akhir juga ada beberapa ekskul yang telah di-ACC sama Dewan Guru ketika rapat dan saya. Siswa-siswi dapat meminjam ya, ini nanti misalkan kalau udah offline ya, kalau udah kita masuk sekolah boleh meminjam buku di perpustakaan, alat-alat, kamera, mic, mikrofon dan lain-lain. Memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya dengan mengembalikan ya, tentunya lagi kalau udah minjam. Ini ada lanjutan lagi, ada tiga poin lagi, itu kewajiban siswa, sanksi dan larangan bagi siswa. Ini ngomong-ngomong di handphone kalian kelihatan nggak layarnya ini? Tulisannya kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan? Masya Allah kelihatan, alhamdulillah ya. Kita lanjut. Yang pertama, kewajiban siswa menjaga nama baik sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Jadi ini kewajiban kalian, harus menjaga nama baik alamat Ismait Al-Arabi ya. Jangan sampai nama baik kita tercoret ya, sama kalian gara-gara misalkan gara-gara adab-adab kalian di luar ya, di luar sekolah ketika bermedia sosial dengan temannya ya. Jadi harus menjaga nama baik nama sekolah, guru dan tenaga pendidikan ya. Kemudian sanksinya ada 3 poin. Setiap siswa-siswi yang melanggar tatib dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini ada kaitannya bagian sanksi. Bagian sanksi ini ada poin-poin, nanti akan saya presentasikan juga. Silakan dibaca. Sanksi yang diberikan kepada siswa-siswi sesurat SP1 ya, itu biasanya masuk dalam buku pembinaan atau buku walas dulu, nanti diserahkan ya, atau dibina langsung ke bagian siswaan dan guru pendamping BP dan BK ya, bimbingan konseling. Jika siswa mengulangi kesalahan atau pelanggaran, maka akan diberikan SP2, yaitu pemanggilan wali murid ya atau orang tua murid. Jika masih mengalami kesalahan, maka akan diberikan SP3 ya, itu kami mengembalikan kalian kepada orang tua kalian ya. Jadi karena kalau udah SP3 itu udah pelanggaran berat banget ya bagi kami. Poin-poinnya apa aja nanti akan di-share. Kemudian selanjutnya, siswa-siswi yang sudah beberapa kali diperingatkan dan masih sering tidak hadir di sekolah tanpa keterangan atau nakal ya, maka orang tua akan diundang untuk dimintai keterangan. Jadi kalau yang tiba-tiba nggak masuk KBM online ya, tanpa keterangan 3 hari ya atau 2 hari tanpa keterangan, tidak ngasih aba-aba ke walasnya, offline ya, dihubungi susah. Baik alasan kalian itu masuk pada misalkan Pak kuota saya habis ya, minimal ada SMS ya, mungkin bisa minta ke orang tua atau telepon ya.
minta Umi dan Abinya untuk menghubungi walasnya bahwasannya kuota saya habis atau apapun itu, izin apa alasannya. Jangan sampai selama 2 hari kalian tidak masuk KBM online maka tidak ada keterangan, nanti dianggap alfa dan akan orang tua dipanggil untuk dimintai keterangan. Kemudian larangan bagi siswa mengganggu KBM baik terhadap kelasnya sendiri, meninggalkan kelas ketika KBM, men-share gambar yang tadi ya, video porno dan sejenisnya. Atau misalkan buat yang ikhwan berambut panjang ya, dan wajib untuk dipotong rapi walaupun kita kegiatan KBM-nya di rumah ya, berbeda tempat ya, akan tetapi kelihatan nanti pas KBM online itu siswa dan siswi wajib memakai seragam dan kamera depan pun diaktifkan ya, wajib diaktifkan agar kelihatan sama moderator atau sama walas sama pemateri kalian ada enggak ya, ngikuti enggak, jangan-jangan hanya login saja gitu ya, mungkin handphone ditaruh di meja makan, kalian nonton TV, bisa saja kayak gitu kan kalau tanpa kamera. Maka dari itu saya buat aturan siswa agar menggunakan seragam setiap harinya, seragam sekolah, kemudian kamera depan diaktifkan. Insya Allah kalau untuk kebaikan mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi jangan takut kuota boros, enggak ya. Nanti juga mungkin ada sebagian guru yang men-share materi itu lewat WhatsApp, lewat video WhatsApp ya, seperti itu. Enggak sampai semuanya lewat Google Meet ya, pasti ada sebagian guru yang melewati WhatsApp, membuat video kemudian di-sharekan ke kalian. Biar teknis pelaksanaan KBM online bisa efektif. Kemudian kami juga guru-guru di sini ketika misalkan ada sebagian tugas ya yang harus diambil ke sekolah, maka besoknya pun siswa harus datang ke sekolah, perwakilan 1 orang untuk mengambil tugasnya, dan kami akan siap menyiapkan tugas-tugas baik yang ketinggalan pelajaran maupun tugas tambahan dari guru, kita siapkan tiap harinya insya Allah. Nah ini poin-poin pelanggarannya, sebentar saya akan buka dulu. Ini adalah poin-poin pelanggaran yang aturan baku ya, yang offline. Intinya ada beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran sangat berat yang skornya 100 ya. Jika kalian melakukan pelanggaran tersebut, ada 5 poin ini. Sanksinya adalah SP1 ya. Kemudian akan dilakukan perbaikan ya, atau dibimbing sama walas atau BPBK. Kalau misalkan tidak ada perbaikan, masih aja mengulangi pelanggaran, maka SP2 dan sampai SP3. Kemudian ada pelanggaran sangat berat ya, di bawah pelanggaran berat ya, dari yang awal yang A pelanggaran sangat berat, yang kemudian di bawahnya lagi pelanggaran berat, poinnya adalah 75 ya. 75 ini silakan kalian baca sendiri poin-poinnya. Pak, kan kita sekarang sedang online. Oke, nggak apa-apa ya. Di sini ya saya sesuaikan sesuai dengan misalkan dengan kalian kasusnya gitu ya, pelanggaran kalian ya. Ya mudah-mudahan kalian siswa-siswi yang baik-baik semuanya ya, yang mentaati aturan sekolah. Kemudian ada pelanggaran sedang. Poinnya adalah 50, 30, 20. Kemudian pelanggaran ringan. Ini sangat ringan sekali, 15 sampai 10 ya, 10 sampai 15 dari 2 ya, 2 sampai poin 2 sampai poin 15. Ini pelanggaran yang sangat ringan sekali. Misalkan salah satu contoh, tidak mengerjakan tugas ya. Guru misalkan hari ini memberikan tugas tambahan, kemudian kalian besoknya tidak mengerjakannya ya, atau pada hari tersebut tidak mengerjakannya, maka dikasih poin 15 ya.
Poin 15 akan dicatat ya, akan dicatat diproses oleh guru ya yang bersangkutan, kemudian dikasihkan ke walas. Ini ada juga tugasnya menyalin secara merangkum menghafal Al-Qur'an untuk salah satu ininya ya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke slide. Jadwal seragam silakan di screenshot sama kalian. Jadwal seragamnya silakan di screenshot. Senin abu-abu, Selasa hijau, Rabu coklat, Kamis abu-abu, Jumat hijau ya. Kita ada waktu 8 menit lagi ya. Insya Allah mengenai nanti ekskul, kalau ada pertanyaan wapri saya atau misalkan di grup saja di WA ya. Karena 11.30 akan ada penutupan MPLS dari kelas sekolah. Silakan di screenshot untuk jadwal seragam sekolah, kemudian lanjut. Sudah di screenshot belum? Sudah di screenshot? Oke, udah ya, saya anggap udah. Nah, ini ekskul ya. Ekskul, program ekskul. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan life skill tambahan di luar jam KBM untuk menunjang keterampilan kalian ya. Di antaranya ada 16 cabang. 2 di antaranya itu adalah ekskul wajib dan 14 itu untuk ekskul sunnahnya atau ekskul pilihannya. Jadi ekskul wajib ini adalah ekskul contoh kepanduan dan tahsin tahfiz itu ekskul wajib. Seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 wajib mengikuti ekskul wajib ya. Kalau kelas 12 itu tidak ikut serta dalam ekstrakurikuler, akan tetapi mereka ada kegiatan lain itu namanya pengayaan ya. Persiapan untuk UNBK atau ujian nasional. Jadi yang ekskul ini diwajibkan untuk kelas 10 dan kelas 11 ya. Silakan di sini dilihat ada ikhwan dan akhwat ya. Itu artinya enggak setiap cabang ekskul itu boleh pesertanya adalah ikhwan dan akhwat, enggak. Ada sebagian yang boleh dan ada yang tidak. Contohnya panahan. Panahan ini adalah khusus untuk ikhwan sekarang, untuk tahun ajaran sekarang. Basket juga ikhwan, tifan juga ikhwan. Yang akhwat silakan kalian cari bagian checklist yang akhwat. Selain kepanduan kan wajib ya ikhwan akhwat. Di sini ada IT Club ya. IT Club ini adalah ekskul yang dimana untuk program sekarang di online kan ya. Jadi ada ekskul online juga IT Club sama language kelas ya. Jadi kelas bahasa dan kelas IT ya. Kemudian ada hidroponik. Itu yang untuk akhwat. Kemudian ada memasak dan ada menjahit otomotif khusus anak ikhwan. Jurnalistik juga ini ikhwan dan akhwat ya. Silakan di screenshot. Nah, ini bidang ekskul yang di-online kan ya. Ini yang dari IT Club ada 3 cabang, yaitu diantaranya desain grafis, web programming, dan office spesialis. Untuk tahun ajaran ini kita coba untuk membuka kelas online ekskulnya daripada IT Club dan kelas bahasanya. Ada kelas bahasanya diantaranya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tahsin dan tahfiz ya, yang akan diisi oleh Bapak Ibu guru di SMIT Al-Arabi. Soalnya nanti saya share ulang kepada kalian mengenai cabang-cabang ekskul dan tautannya juga ya. Kalian harus daftar ya. Kalian harus daftar untuk cabang ekskul ini yang online ya. Yang sekarang kan online ya. Kalau yang offline-nya kan kita nunggu keputusan dari pemerintah dan yayasan. Kalau misalkan sekolah dibuka lagi, maka kita akan membuka ekskul yang banyaknya ya. Ekskul seperti memasak, menjahit. Kalau nanti saya share tautan dari siswaan, maka kalian wajib memilih 1 ya. Wajib memilih bukan 1, 2 ya. Wajib memilih maksimal 2 cabang ekskul online ya. Di antaranya kalau yang online ini hanya wajib itu hanya tahsin tahfiz, dalam artian tahsin tahfiz ikhwan akhwat itu wajib ya mengikuti. Ya, kemudian yang 4, yang 5-nya bahasa Arab, bahasa Inggris, IT itu 3 IT itu adalah yang sunnahnya. Kalian wajib memilih 2 maksimal ya. Waktu ekskul ini waktu sementara karena nanti mudah-mudahan ada lagi pembaruan. Ini hanya rencana saja.
Mulainya jam 1 ya, jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Senin sampai Jumat ya. Ini kalau misalkan ada revisi nanti akan saya share kembali di WhatsApp group ya. Ada pertanyaan? Syukron, jazakumullahu khairan. Barangkali ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya mohon maaf, saya baru bisa buka room chatnya karena dari tadi saya ini ke aplikasi online streaming ya. Silakan dimulai dari siapa pertanyaan? Maula Salma, Pak, basket adain buat akhwat dong. Padahal kita tidak bisa untuk membuka kelas akhwat basketball ya, karena terkait dengan sarana kita ya, terbatas sarana kitanya, tidak ada, kita belum memiliki lapangan untuk kelas akhwat ya, untuk akhwat karena harus tertutup lapangannya, juga nggak bisa terbuka. Insya Allah nanti mudah-mudahan di tahun keberapa Yayasan Al-Arabi memiliki sarana untuk kegiatan olahraga para akhwat ya, siswa akhwat. Kemudian Zakiyah Raharjo mau Tifan Pak ya, silakan nanti saya share tautannya, kalian wajib mengisi ya. Tifan itu khusus ikhwan ya. Tahun lalu ada diadain akhwat, cuman koordinatornya kurang, koordinasinya antara pengajar sama siswa akhirnya tidak aktif, maka saya akan hilangkan untuk Tifannya. Tifan juga ya. Insya Allah kalau misalkan nanti sudah sekolah sudah dibuka dari semua pemerintah, maka akan diadain ya. Kalau misalkan minat kalian banyak untuk eskul Tifan, nanti kita cari kelas yang kosong atau untuk tempat ekskulnya. Kemudian panahan akhwat udah nggak dibuka Pak. Iya, panahan juga tidak, sarana kita belum ada untuk akhwat karena sementara terbuka ya. Jadi terbatas juga, terkendala dengan tempat parkiran juga yang kita nggak punya gelanggang atau lapangan ininya. Kemudian IT Club Naila Azhara Pak, IT Club itu 3 bidang sekaligus atau kita bisa pilih salah satu? Pilih salah satu, misalkan kamu maunya IT Clubnya desain, ya udah desain aja, kemudian yang kelas bahasanya harus juga ikut ya. Ketika online ini kalian harus memilih 2 yang sunnah, 1 yang wajib ya, jadi 3 ya, paham? Yang satu wajib itu tahsin tahfiz ya, nanti kalian ikuti, kemudian 2-nya bebas cabangnya. Kemudian Nazwa Khornisa, panahan ya, panahannya belum ada. Kemudian ya masa akhwatnya sedikit banget Mbak ya, maksudnya ekskulnya ya sedikit ya. Ya, jadi kita untuk akhwat saya sendiri inginkan kalian itu ekskulnya adalah ekskul untuk masa depan ya. Jadi life skill kalian nanti. Kalau misalkan pembekalan dari sekarang, contoh menjahit, memasak, itu bagus juga ya. Bagi kalian setelah kalian keluar dari sini, bahkan misalkan ada yang menikah, maka udah siap ya. Di sekolah kita ada ekskul memasak, menjahit, itu bagus sekali ya, bukan sedikit tapi ada. Intinya kalian harus aktif, insya Allah kami fasilitasi alatnya. Menjahit enggak jadi Pak, menjahit ada, itu kan ada sewing ya. Hidroponik ada, hidroponik maksudnya itu adalah nanti sama Ustazah Alia ya. Hidroponik itu adalah tata cara bertanam dengan media bukan tanah ya, tapi medianya air ya, dan yang lainnya ya. Jadi nanti mungkin di paralon, di ember, itu hidroponik namanya. Hidroponik ya, maksudnya itu. Reika Awalia, Pak, yang IT 3 klub bisa minta tolong dijelaskan isinya Pak. Oke. IT itu ada 3 cabang. Yang pertama desain grafis, itu dimana kalian akan belajar mengenai desain ya, membuat pola logo ya, membuat logo, membuat banner, membuat animasi, membuat pokoknya serba-serba desain grafis. Insya Allah ini pengajarnya kompeten sekali ya, profesional, sama Ustadz Hadid ya, di bidangnya dia orang Al-Arabi juga. Kemudian cabang yang kedua itu adalah web programming ya. Tahun sekarang kita ngadain web programming ya, di mana ini akan belajar mengenai tata cara pembuatan
website ya, dari mulai dasar ya hingga nanti pengoperasiannya lancar insya Allah, dari mulai pemrograman sampai pengoperasian ya. Kita tahu ya yang namanya orang programmer itu, masya Allah kalau kalian bisa ya, bisa dijual mahal ya, maksudnya pasarannya mahal banget untuk kelas perusahaan ya, untuk programmer. Kemudian satunya lagi adalah Office Specialist, di mana cabang ini adalah dikhususkan untuk Office lanjutan, Word ya, Microsoft Office Word lanjutan dan Microsoft Excel lanjutan ya. Alifah Zakiyatun Nafi, Pak emang kita wajib install online-nya? Iya, kalau misalkan masih ada waktu, maka bagi yang mau ya, kalau saya sih lebih kuat mendingan kalian ngadain biar waktunya terisi ya, ikuti ya biar waktunya terisi. Orang tua yang memfasilitasi kalian, bukan kalian. Kalian nggak usah pusing, Pak nanti gimana kuotanya, gimana ininya. Orang tua ya, tinggal bilang orang tua, mah ini saya mau ikut ekskul di sekolah ngadain online juga. Tinggal orang tua bilang, orang tua yang akan beliin kuotanya, fasilitasnya, kalian tinggal mengikutinya, udah ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ini insya Allah direkam ya, live streaming juga di YouTube. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan. Karena waktunya sudah 11.33 ya, tadi perjanjiannya hanya 11.30. Oke, bagi yang ingin bertanya lebih lanjut, maka silakan wapri ataupun di grup WhatsApp-nya. Terima kasih kepada moderator ya. Syukran jazakallahu khairan, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.